Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Islam merupakan agama yang menempatkan wanita sebagai makhluk yang istimewa. Menghargai dan menjaga kehormatan wanita adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh dipertentangkan sama sekali. Menjaga wanita diibaratkan seperti menjaga sebuah perhiasan, atau bahkan jauh lebih berharga dari itu. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah ibnu Umar. Sebuah ungkapan dari sabda baginda Rasulullah yang menguatkan bahwa wanita merupakan makhluk yang sangat mulia. Perintah menutup aurat secara sempurna juga menggambarkan betapa mulianya wanita. Karena Islam mengetahui bahwa apapun yang dimiliki oleh wanita merupakan sesuatu yang sangat berharga. Wanita solihah adalah gelar istimewa untuk wanita istimewa. Ini adalah gelar yang dapat menjamin penyandangannya memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan menjadi pribadi solihah adalah idaman setiap muslimah. Tidak harus seperti laki-laki, wanita hanya memperhatikan 4 perkara, maka cukup untuk masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja sebagaimana sabda Rasulullah. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dalam Sahih Al-Jami. Sahabat surga, di balik banyaknya keistimewaan yang diberikan kepada wanita, terdapat juga banyak dosa yang membuat masuk ke dalam neraka. Bahkan kebiasaan tersebut adalah perbuatan yang sering dilakukan, yang mana tanpa disadari perbuatan itu adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan apa sajakah itu? Mari kita bahas di saluran Sahabat Surga. Namun sebelumnya, mohon doa dan dukungannya terhadap saluran kami, agar kita terus bersama dalam menyebarkan kebaikan. Merubah fisik. Dosa yang pertama adalah merubah fisik. Salah satu perbuatan yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila jenis perawatan itu sifatnya dapat mengubah ciptaan Allah, maka hukumnya haram. Sebab ciptaan Allah pada dasarnya adalah baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah At-Tin ayat 4. Banyak wanita yang merasa tidak puas dengan penampilan yang dimiliki, sehingga dengan itu ia berusaha merubah penampilan dengan tujuan untuk mempercantik diri agar dipandang orang banyak. Ia melakukan usaha seperti operasi dan lain sebagainya. Jika seorang perempuan melakukan operasi plastik, memasang bulu ekstensin dan lain-lain untuk sekedar tampil cantik secara instan dan permanen, maka sebaiknya tidak perlu dilakukan, karena dapat mengubah ciptaan Allah dari kondisi normalnya. Mengubah ciptaan Allah berarti mengingkari nikmat Allah dan mengikuti bujukan setan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam firman-Nya, bahwa salah satu misi setan adalah menyuruh manusia untuk merubah ciptaannya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Quran Surah An-Nisa ayat 119. Namun berbeda dengan merubah fisik yang bertujuan untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menyatakan bahwa Islam memerintahkan seorang muslim untuk mensyukuri fisik yang ada tanpa mengubahnya. Berkawan akrab dengan laki-laki yang bukan mahram. Dosa yang satu ini kerap disepelekan oleh para muslimah. Padahal dalam Islam sudah jelas dilarang untuk berteman akrab dengan lelaki yang bukan mahram. Berbincang akrab secara langsung pun lewat media sosial. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang lelaki berduaan dengan wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat At-Tirmizi disahihkan oleh Al-Albani. Namun perihal ini masih banyak dari para wanita yang merasa biasa, tidak memperdulikannya. Sedangkan pintu perbuatan keburukan yang akan mungkin terjadi jelas lebih besar. Berhias. Dalam urusan penampilan, wanita selalu ingin terlihat cantik dan menarik. Namun seorang wanita tidak boleh berhias untuk selain suaminya.
Saat ini banyak dari para wanita yang sengaja menghias diri secara berlebihan. Begitu juga dengan wewangian yang digunakan, yang tujuannya agar dipandang banyak orang atau diperuntukkan untuk orang lain. Apalagi sampai ada yang meminta untuk menyambung rambut dan juga mencukur alis dengan alasan berhias. Rasulullah SAW bersabda, "Terlaknatlah wanita yang menyambung dan minta disambungkan rambutnya, wanita yang mencukur dan minta dicukur alisnya, wanita yang mentato dan minta ditato." Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Albani. Mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Suami merupakan kepala rumah tangga yang wajib dihormati. Sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan seperti memindahkan Bukit Merah menuju Bukit Putih ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan lain kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. Termasuk juga wanita atau istri yang berpergian tanpa seizin suami. Sebab Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik namun tidak mendapatkan izin dari suami, meskipun yang dilakukan puasa sunnah sekalipun, merupakan hal yang akan menimbulkan dosa, sehingga akan menerima hukum istri yang melawan menurut Islam. Maka dengan itu wanita harus meminta izin kepada suami ataupun menghormati suami sebagai kepala rumah tangga. Sebab istri yang faham betul bahwa ridho suami yang mengantarkannya ke pintu surga Allah, pastilah ia akan selalu berusaha menyejukkan hati suaminya. Banyak bicara. Tanpa sadar, banyak berbicara apalagi membual ternyata dapat menimbulkan dosa. Hal ini kerap dilakukan oleh banyak orang, terutama wanita. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah sarsarun atau orang yang banyak omong, mutasyaddiqun atau yang membual dan bicara seenaknya, dan mutafahikun." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu sarsarun dan mutasyaddiqun, tapi mutafahikun kami tidak mengetahuinya. Siapakah mereka?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah orang yang sombong atau angkuh." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Abu Nuaim. Mengenai hal ini masih banyak terjadi. Kebiasaan banyaknya bicara ternyata perbuatan atau kebiasaan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpakaian namun telanjang. Maksud dari berpakaian namun telanjang ialah di mana seorang wanita mengenakan pakaian yang ketat dan tipis sehingga membuat setiap lekuk tubuhnya terlihat. Hal ini merupakan salah satu dosa yang tanpa sadar dilakukan banyak wanita. Namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami. Sahabat surga, itulah 6 dosa wanita yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tanpa sadar sering dilakukan. Sekian video dari kami, semoga bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.